Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan sedikit berbagi mengenai bagaimana cara memindahkan file ketikan yang sudah ada di Words dipindahkan ke SRT. Di sini kita lihat saya jadi pakai file ini berdampingan. Sebelah kiri ada EGSAP-nya atau SRT-nya dan sebelah kanan ada Words-nya. Sedangkan saya di sini saya akan menggunakan klik dan juga menggunakan keyboard. Caranya adalah yang pertama, ketika kita di EGSAP ini, kita akan dengarkan dulu satu ini. Jadi file yang kemarin yang sudah rapi, yang sudah timingnya sudah rapi, sudah selesai. Dan kita sekarang mau mulai dengerin satu-satu. Kita klik play atau B. When Firaun says you did what you did. Oke, berarti itu sampai di sini. Sampai di sini saya klik dan saya klik enter supaya dia ganti line baru. Lalu saya balik lagi ke baris yang bawahnya sebelah sini. Saya klik dulu dan saya play lagi. And that what you did, that unstated crime. Oke, sampai sini. Saya turunin lagi. Lalu yang di EGSAP saya turunin lagi. Saya play. Can that be exaggerated? Can it be turned into something else entirely? Oke, saya klik di sini dan saya enter lagi. Begitu selanjutnya, coba kita contoh dulu. Yeah, it can take a life of its own, right? You can slap on, you know what, how news spreads? Oke, di sini enter. And news mutates? Oke, contohnya sampai di sini dulu, sudah cukup. Setelah ini sudah kita bikin baris-baris seperti ini. Sekarang kita cut atau Ctrl X, dan di bagian EGSAP ini di baris yang pertama kita tadi mulai dengerin, kita klik kanan, kemudian paste lines over. Di paste lines over ini kita cuma mencentang yang teksnya saja karena kita tidak mau mengubah yang lain-lainnya. Jadi cukup hanya teks saja, kemudian kita klik OK. Ya, dan sekarang sudah pindah semuanya ke sini. Bisa sekaligus banyak, bisa sedikit-sedikit. Kalau untuk kontrol takut ada yang salah, mungkin beberapa baris mulai dimasukin sedikit-sedikit. Mungkin bisa 20 baris atau tergantung selera aja sih berapa baris. Kemudian salah satu trik lain yang menurut saya mudah adalah kalau kita kemarin pakai play-nya itu dengan huruf B, right, and it gets exaggerated. Sedangkan di sini kita pakainya enter. Untuk nurunin baris ini kita pakai enter. Itu agak jauh menurut saya, huruf B So it may have been one dan thing. enter itu agak terlalu jauh. Makanya saya setting lagi EGSAP-nya ini untuk senyamannya saya. Karena enter itu dia sebelahnya itu ada tanda petik, dan menurut saya itu lebih enak kalau misalnya saya pakai tanda petik. Maka saya setting tanda petik itu untuk play. But by the time it reaches a million people. Iya, jadi sekarang ini saya pakai tanda petik. But by the time it reaches a million people. Oke, caranya untuk mengsetting bagaimana kok bisa sesukanya kita itu ada di gambar palu dan gambar kunci ini. Ada di sini, kemudian ada di hotkeys. Hotkeys yang audio. Nah, kita lihat di sini tanda petik ini saya bikin jadi audio play toggle. Kalau misalnya kita mau nambahin, misalnya kita bikin baru, caranya cukup new. Terus kita tombol yang mana yang mau kita pakai, misalnya kita mau pakai tombol titik. Belum ya titik ya? Oh ya, belum ada. Misalnya kita pakai tanda titik. Terus kita klik OK. Kita pindahin lagi, kan kalau di sini kita klik OK gitu doang. Dia cuma bilang is not a valid command name. Jadi kita klik lagi nih commandnya, kita cari command yang sesuai, dan yang kita biasa buat play itu adalah audio play toggle. Kita ketik audio play, ada. Ini dia audio play toggle, dan sudah kita OK. Dan sekarang kalau kita klik titik, dia akan play. Oh, oke dulu. Sekarang kita klik titik. But by the time it reaches a million people.
Ya, jadi begitu caranya, It's something cukup else mudah, entirely. bisa disesuaikan dengan kenyamanan kita, mau pakai key yang mana yang menurut kita nyaman. Kemudian satu lagi yang saya mau kasih saran, waktu bikin timing kemarin saya cenderung untuk lebih ke pakai yang timing pendek-pendek. Jadi misalnya ada yang misalnya mungkin kalau misalnya ada yang pendek sekali, itu alasannya adalah karena kalau misalnya ada dua pendek, untuk jadiin satunya itu lebih mudah. Cukup dengan di klik dua ini, klik tahan, kita warnain gini, terus klik kanan ada join, ini dia akan otomatis jadi satu ya, jadi lebih panjang dia. Oke, sedangkan kalau misalnya ada satu yang panjang ya, nah ini nih misalnya contoh yang pendek ya, ini yang ini sama yang ini kelihatan di sini warnanya berubah, yang nyala ini sama ini kalau misalnya kita jadiin satu, cukup dengan dua ini kita highlight, terus klik kanan, join, dan dia akan jadi satu. Jadi kenapa alasan saya kalau misalnya bikin timing itu mendingan dibikin pendek-pendek daripada dibikin yang panjang-panjang, karena kalau sudah panjang itu kita memotongnya lebih ribet lagi. Bisa sih, tapi lebih ribet, lebih mendingan kita pendek-pendek aja dulu. Kalau misalnya sudah terjadi, caranya yang menurut saya paling gampang adalah ini, misalnya kita di garis di line 202, kita mau bagi ini jadi dua, berarti kita misalnya mau bagi di mana, misalnya sampai sini saja kita mau bagi, kita klik dulu ending time-nya di sini. Oke, habis itu kita klik commit. Kalau kita sudah klik commit begitu, dia akan turun ke line yang 203, line yang bawahnya, tapi line bawahnya itu nggak berubah, jadi dia tetap di bagian yang ini. Berarti kita harus tambahin satu line lagi di atasnya, caranya dengan klik kanan, terus insert before, maksudnya insert before this line, before, jadi ada di atasnya ya. Jadi sekarang ada yang ini, jadi ada ini kepisah lagi yang tadi ini ya, gitu. Oke, mungkin itu saja sharing saya sekarang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.